Assalamualaikum semuanya. Oke, kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Pada pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar auditing dalam konteks manajemen perbankan syariah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah konsep dasar audit syariah, mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup audit dalam perbankan syariah. Dan juga mahasiswa mampu menguraikan prinsip dan konsep audit syariah. Oke, hari ini kita materinya tentang konsep dasar auditing syariah. Oke, sebelum kita mulai materinya, sambil saya menyiapkan perangkat, saya akan mengabsen dulu teman-teman di sini. Ada yang nggak hadir ya kayaknya hari ini. Atika, Murjana, Diva, Meisha, Dani, Sofyan, Tubagus, Muhammad hadir, Intan Inaya, Maya, Intan Zakia, Dewi. Ini Dewi kemana ini? Kok nggak hadir hari ini? Ada izin nggak? Kalau nggak ada izin kita anggap alfa loh ya. Oke, langsung saja kita mulai materi hari ini tentang konsep dasar auditing syariah. Oke, apa sih yang dimaksud dengan auditing itu? Coba teman-teman ada yang tahu? Pasti tahu lah, auditing kan nggak asing ya. Kalian sering mendengar kalau hari ini kantor saya sibuk karena mau ada audit. Apa coba? Auditing. Coba Intan. Oke, jadi auditing itu suatu evaluasi atau bentuk penelitian terhadap laporan keuangan, laporan kegiatan, dan lain sebagainya, yang nantinya itu dia itu sesuai nggak dengan yang terjadi di lapangan. Oke. Jadi pengertiannya proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Tepatnya ya, karena kita kan jurusan perbankan syariah, tepatnya yaitu ekonomi, untuk menetapkan tingkat kesulitan antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. Itu tadi ya. Oke, next. Pelaksanaan audit harus memperhatikan yang pertama proses yang sistematis. Jadi prosesnya itu harus sistematis. Sistematis itu berarti terstruktur. Sistematis itu terstruktur. Yang kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Yang ketiga ada asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Yang keempat, menentukan tingkat kesesuaian kriteria yang ditentukan dan menyampaikan hasil-hasilnya. Jangan lupa, setelah diaudit, hasil itu kan pasti dilaporkan. Dan bukan ditimbun aja laporannya, tetapi disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satunya perusahaan yang diaudit, dan yang kedua adalah investor. Dan yang terakhir, para pemakai kepentingan, yaitu siapa pemakai kepentingannya dari laporan keuangan, dari laporan-laporan kegiatan, siapa? Kalau laporan keuangan, pemakai kepentingannya adalah investor. Oke. Next, esensi auditing syariah. Audit dalam Islam adalah salah satu unsur pendekatan administratif. Jadi apa? Yang dilakukan seorang auditor itu yaitu melakukan pelaporan atau melakukan evaluasi sesuai dengan laporan keuangan dan kejadian nyata. Jadi yang utamanya tujuannya itu adalah yang administratif, yang bersifat berkas, yang bersifat pelaporan, tetapi tetap dicocokkan dengan kejadiannya. Oke, next. Tujuan dan fungsi auditing syariah. Tujuannya ada 4. Yang pertama, menilai tingkat penyelesaian. Yang kedua, memperbaiki kesalahan.
ketiga memberikan reward, dan yang terakhir memberikan punishment. Oke, di sini ada OEV, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic. Dia mengemukakan bahwa 5 standar audit lembaga keuangan syariah. Ini coba ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita bagi menjadi 5 kelompok. Ini yang ini 3, ini 2, 2, sesuai dengan objektivitas. Itu yang pertama kelompok 1. Kelompok 2, auditor report. Kelompok 3, term F, audit engagement. Kelompok 4, syariah supervision board. Dan yang terakhir, syariah review. Oke. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya tadi, 3 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, dan 2 orang untuk membahas 5 auditor itu. Saya kasih waktu 5 menit aja. Itu kan simple. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Itu istilah itu apa? Simple. Oke, ada yang mau mempresentasikan salah satu aja? Salah satu yang mau mempresentasikan siapa? Coba. Ada yang mau? Saya, Bu. Oke, dari kelompok 2 berarti? Ya. Auditor report. Oke, apa itu auditor report, Mas? Jadi secara istilahnya seperti ini. Auditor report adalah sebuah laporan yang dilakukan oleh auditor yang dilaporkan kepada sebuah lembaga atau instansi yang akan diaudit. Yang akan atau yang telah diaudit? Yang telah diaudit. Yang telah diaudit. Seperti itu. Selain itu ada lagi nggak kepentingan dari laporan keuangan ini selain lembaganya? Ada yang pengen tahu nggak hasil audit dari lembaga perbankan itu tadi siapa? Oh, ada. Contohnya seperti hanya investor. Oh ya, betul. Investor. Betul. Oke, paham ya semuanya? Ya, paham. Nah, next. Ini landasan audit ada di surat Al-Hujurat ayat 6. Next, postulat auditing, prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan audit ada 8. Yang pertama, laporan dan data keuangan harus bisa diperiksa. Jadi kejelasan kalian menulis laporan keuangan lembaga itu wajib karena harus bisa diperiksa oleh auditor. Yang kedua, tidak ada konflik kepentingan antara auditor dan manajemen perusahaan yang sedang diperiksa. Ini yang wajib dipunyai seorang auditor, itu dia harus individualisme. Kadang individualisme itu kan diperlukan, ya kan? Karena apa? Ya karena ini ketika kalian pengen mengaudit atau mengawasi suatu lembaga, kalian harus independen, tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada salah satu lembaga. Oke, next tentang teori auditing. Mengapa teori auditing itu diperlukan? Atau sebuah teori itu diperlukan itu kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa teori itu kok diperlukan? Ya, coba jawab. Oh ya, Sofyan? Agar memiliki kesesuaian operasional terhadap lembaga keuangan secara prinsip syariahnya. Nah, betul. Jadi seorang auditor atau siapapun pelaku pekerja itu ketika dia mempunyai teori, dia mempunyai dasar, itu ada kebijakan atau ada gandolan yang dia gunakan ketika memberikan pendapat kepada orang lain. Di sini ada 5 teori dari teori auditing. Yang pertama, menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar auditing dalam menyusunnya. Yang kedua, memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah auditing dalam hal tidak adanya standar resmi. Yang ketiga, menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam menyusun strategi atau program audit. Yang keempat, meningkatkan kepahaman dan keyakinan pelaku audit terhadap pelaksanaan auditing. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas audit. Next, ini ada struktur audit, ada 5 struktur audit. Kita lanjut aja, standar auditing. Standar auditing itu ada 3, standar umum, standar pekerjaan umum, dan standar pelaporan. Jadi jangan lupa, standar auditing ada 3. Standar umum itu yang harus dipenuhi, tentang mutu profesional auditor, persyaratan pribadi auditor, dan lainnya. Yang kedua, standar pekerjaan umum. Yang mana tadi, seorang auditor harus profesionalisme, dan yang terakhir standar pelaporan. Berarti ini berkaitan dengan hasil akhir seorang auditor. Oke, next. Etika dalam praktik audit.
Yang pertama tadi integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi profesional dan kecermatan, yang keempat ada kerahasiaan, dan yang terakhir ada perilaku profesional. Jadi apa bedanya perilaku profesional sama kompetensi profesional? Itu kan pasti beda. Kalau perilaku profesional itu lebih ke sikapnya auditor, kalau kecerdasan. Jadi apa yang membedakan perilaku profesional sama kompetensi profesional? Kalau perilaku profesional itu lebih ke sikap dan etikanya auditor, kalau kompetensi profesional itu lebih ke keilmuannya atau kepengetahuannya seorang auditor. Pentingnya etika audit nih, tidak hanya audit semuanya. Kalian sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, orang-orang yang bekerja harus memperhatikan etika. Etika dalam belajar, etika dalam mengajar, etika dalam bekerja. Ada 4, menjaga integritas profesi, pasti ya, saya profesi sebagai dosen, integritasnya juga harus dijaga. Yang kedua ada meningkatkan kepercayaan publik, kalau ini berkaitan dengan auditor tadi. Ketika auditor menyalahi salah satu kode etik, yaitu meningkatkan kepercayaan publik atau menghilangkan kepercayaan publik, pasti dia tidak akan digunakan lagi di event selanjutnya. Yang ketiga, mencegah pelanggaran, dan yang terakhir mendorong perbaikan. Oke, ini tugas kalian. Jadi ada tugas mencari salah satu atau satu contoh hasil audit syariah dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang sudah diaudit loh ya, yang jelas. Itu nanti kan pasti ada laporannya. Ringkas temuannya, temuan dari auditnya dan analisis kepatuhan terhadap syariahnya. Jadi cara mengauditnya atau laporan keuangan dan lain sebagainya itu sudah sesuai atau belum dengan prinsip syariah. Oke? Sampai di sini ada yang tanyakan tentang tugasnya? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya ini. Jadi, terima kasih untuk semuanya. Terkait dengan tugas tadi, ya kan? Saya itu pengen kalian merefreshnya lagi. Merefresh lagi bagaimana tadi saya membahas tentang konsep dasar auditing syariah. Bisa dilihat pada video pembelajaran yang sudah saya buat. Ada di YouTube saya. Kalian bisa akses YouTube saya. Ini konsep dasar auditing syariah. Oke. Ya, bisa diakses langsung di situ. Bagaimana saya nanti menjelaskan tentang konsep dasar auditing syariah. Dan jangan lupa ketika kalian membutuhkan bahan materi atau apa, kalian tetap mencari sumber-sumber belajar yang ada. Seperti buku, jurnal, salah satunya video pembelajaran seperti ini. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Ya, ada. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya? Oke. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.